Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah La Profile. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan karena Selang udah mentok sama Translate Indo, jadi kita hapus dulu La Profile-nya. Nanti La Profile-nya udah mentok lagi Translate Indonya, kita gaskan lagi dah Shenlang ya. Atau satu hari La Profile, satu lagi Shenlang. Karena kalau dua-duanya gua Shenlang gua nggak bisa cuy. Translate-nya susah cuy. Waduh. Jadi kita selang-seling aja dulu. Oke, sementara waktu. Kita gaskan lagi dah La Profile. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Setelah Shaggy dia membantu Abing mengalahkan bapaknya, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang kultivator pedang yang tiba-tiba saja datang entah dari mana. Dan dia adalah sosok yang mengaku sebagai Lihat, yang merupakan salah satu bawahan dari Li Suifeng, yang merupakan master dari sekte pedang. Dan kedatangan orang ini tentunya menarik perhatian bagi Li Shaggy, dan dia bertanya apakah orang ini ingin menghadapi dirinya, melawan dirinya. Tapi untuk Li Shaggy, dia juga tahu kalau sosok pria ini sungguh sangat luar biasa, karena sebelumnya bawahan dari Li Suifeng. Ketika dia menyebut nama Li Suifeng aja nggak bisa, tapi untuk sosok ini dia dapat melakukannya, yang artinya sosok pria ini bukanlah orang biasa, pikir dari Li Shaggy. Tapi di sini untuk pria yang bernama Li Han ini, dia mengatakan kalau dia datang ke tempat ini bukan untuk dapat melawan Li Shaggy. Namun sebelum dia mengatakan niatnya, dia juga memuji kemampuan dari Li Shaggy yang sungguh luar biasa, telah dapat membuat sebuah sab ruang yang sangat amat luar biasa kuat. Bahkan untuk dirinya saja menembus pertahanan ini sungguh sangat luar biasa, menghabiskan banyak energi spiritual yang dia miliki. Dan dia benar-benar kagum dengan Li Shaggy. Bahkan seorang kultivator iblis tingkat 2 saja nggak bisa mengalahkan Li Shaggy. Kau benar-benar luar biasa, ucap dari Li Han. Namun untuk Li Shaggy melihat sosok pria ini dapat menembus sab ruang yang telah dia beli dari sistem, membuatnya pun sadar kalau pria ini bukanlah orang biasa pula, pikir dari Li Shaggy. Namun untuk sosok pria ini, dia mengatakan kalau Li Shaggy sungguh sangat luar biasa dan dia juga mengatakan walaupun dia sempat berkolusi dengan Jijong si kultivator iblis, dia tetap tidak menyangka kalau ternyata rencananya dapat dipatahkan oleh Li Shaggy dengan cukup mudah, hingga membuat dirinya kagum dengan Li Shaggy. Kau benar-benar luar biasa, master sekte lu. Di sini dia juga mengatakan bahkan mungkin saja jika saja Sofragan yang ada di posisi dari Li Shaggy, belum tentu dia dapat mengalahkan si Jijong sembari melindungi semua penduduk kota. Ucap dari pria ini yang membuat Li Shaggy tidak suka ketika Sofragan dikata-katai seperti itu, hingga membuat Li Shaggy melepaskan sebuah bilah walaupun memang serangannya tidak berguna. Di sini pria ini dia meminta kepada Li Shaggy untuk tenang. Aku datang ke tempat ini bukan untuk melawanmu, ucap dari pria ini. Tapi untuk Li Shaggy tentunya dia gak suka ketika seorang yang berkolusi dengan kultivator iblis berani-beraninya meremehkan Sofragan, dan sulit bagi diriku untuk percaya bahwa kau datang bukan untuk melawanku, ucap dari Li Shaggy. Tapi di sini pria ini lagi-lagi mencoba untuk dapat menenangkan Li Shaggy, karena dia datang bukan untuk melawan Li Shaggy, walaupun ya memang sebelumnya telah dirinya berkolusi dengan kultivator iblis itu, dan dia datang ke tempat ini atas perintah dari Li Suifeng. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak mungkin dapat mengalahkan Li Shaggy, dan dia berpikir kalau Li Suifeng menyuruh dirinya datang ke tempat ini untuk dapat menghadapi Li Shaggy. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau menghadapi Li Shaggy karena dia tahu jika dia menghadapi Li Shaggy maka dia hanya akan berakhir dengan ketiadaan. Jadi dia nggak mau berurusan dengan Li Shaggy. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia ingin bersama dengan Li Shaggy melawan Li Suifeng. Mendengar hal itu tentunya membuat Li Shaggy dia pun bertanya kenapa dia ingin melawan Li Suifeng, yang membuat dia ini dia tahu kalau Li Shaggy ingin mengalahkan Li Suifeng juga, jadi dia ingin bersatu dengan Li Shaggy. Dia juga tahu kalau Li Shaggy cukup kuat, bahkan sangat kuat, tapi sejatinya untuk dapat menghadapi Li Suifeng itu masih belum cukup. Walaupun ada 2 hingga 3 orang sekuat Li Shaggy masih belum cukup untuk dapat mengalahkan Li Suifeng, karena aku tahu betapa mengerikan dirinya, ucap dari pria ini. Benarkah kau sepertinya sangat takut dengan mastermu, namun kau tidak berani untuk dapat menyerangku, lantas apa yang kau inginkan, ucap dari Li Shaggy. Di sini orang ini dia pun mengatakan kalau dia minta satu permintaan kepada Li Shaggy untuk menyingkirkan seseorang. Benarkah
Lantas apa alasanmu? Yakin kalau aku akan membantumu? Ucap dari Lee Seok-gi. Ya, di sini pria ini dia mengatakan kalau Lee Seok-gi akan membantu dirinya karena dia telah menyiapkan sebuah hadiah untuk Lee Seok-gi berupa sebuah fragmen yang memang dicari oleh Lee Seok-gi. Di sini Lee Seok-gi yang melihatnya, dia nggak menyangka kalau ternyata fragmen ini ada bersama dengan bocah tengil ini. Pantas saja aku mencarinya kok nggak ada. Ternyata sama orang ini. Ucap dari Lee Seok-gi di dalam hati. Di sini pria ini dia pun mengatakan dia tahu kalau Lee Seok-gi datang ke tempat ini pasti ingin mengambil sebuah fragmen dan dia telah mengambilnya duluan untuk dapat diberikan kepada Lee Seok-gi. Dan asal Master Sekti mau membantu diriku menyingkirkan seseorang, aku akan langsung memberikannya kepadamu. Ucap dari pria ini yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, wow, kau mengancamku kah? Apakah kau pikir aku tidak bisa menyingkirkanmu untuk dapat mengambil fragmen itu? Ucap dari Lee Seok-gi. Oh, tunggu dulu, jangan menyerang. Ucap dari pria ini yang mulai keringat dingin. Dia pun mengatakan, tunggu dulu, aku tidak punya niat seperti itu. Di sini Lee Seok-gi dia juga merasa ini agak sedikit menarik ketika seorang kultivator iblis sebelumnya bersekongkol dengan dirimu dan sekarang kau ingin meminta bantuanku menyingkirkan kultivator iblis. Sungguh sangat menarik, ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini pria ini kembali untuk meminta kepada Lee Seok-gi untuk kalem dulu. Dia mengatakan kalau sebelumnya dia berkolusi dengan kultivator iblis, dia juga mendapatkan beberapa informasi yang sangat penting tentang sekte Purple Moon dan dia ingin menceritakannya kepada Lee Seok-gi. Di sini dia mengatakan kalau sejatinya sekte Purple Moon dipimpin oleh seorang master yang disebut sebagai Purple Heart dan juga memiliki 3 orang jenderal yang sangat amat kuat. Bahkan mereka sangat-sangat luar biasa. Dan untuk sekte Purple Heart sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan pimpinan, 3 jenderal dan yang lainnya hanya kroco-kroco yang nggak berguna juga. Dan Ji-jong, dia sebelumnya mengatakan kepada diriku kalau dia ingin sekali mendapatkan esensi yang diberikan oleh Purple Beast. Dengan cara seperti itu maka mereka bisa menjadi jauh lebih kuat. Dan Ji-jong dia ingin mencapai rank tertinggi. Dia ingin menjadi sebagai jenderal dari sekte Purple Moon dengan jalur prestasi dengan cara menyingkirkan dirimu. Dan untuk para kultivator iblis, ketika mereka ada di tingkatan atas, mereka akan mendapatkan esensi dari Purple Beast hingga membuat mereka dapat membantu mencapai rank 7 lebih. Dan itu tentunya sangat amat luar biasa. Dan ternyata informasi yang diberikan oleh bocah Lihan ini dibenarkan oleh sistem. Di sini sistem memberikan sebuah informasi kepada Lee Seok-gi, bahkan memberikan sebuah hadiah sebanyak 1 juta poin XP. Karena Lee Seok-gi telah mendapatkan sebuah informasi penting tentang rahasia yang dimiliki oleh sekte Purple Moon. Mendengar hal itu tentunya membuat Lee Seok-gi nggak menyangka kalau ternyata apa yang diucapkan oleh orang ini benar adanya. Tapi tentunya itu juga membuat Lee Seok-gi semakin curiga tentang apa tujuan dari orang ini, kenapa dia berkata jujur seperti itu. Namun untuk pria ini dia juga mengatakan kalau para pemimpin dari sekte Purple Moon mereka akan mendapatkan esensi yang sangat banyak dari Purple Beast. Dengan begitu maka tingkat kultivasi mereka akan sangat-sangat tinggi. Bahkan kekuatan yang mereka miliki mungkin saja mencapai puncak rank 7 mendekati rank 8 dan tentunya sangat amat luar biasa. Dan tujuanku meminta bantuanmu adalah menyingkirkan salah satu dari 3 jenderal itu. Ucap dari pria ini yang membuat Lee Seok-gi bertanya kenapa dia ingin menyingkirkan orang itu. Apakah kau memiliki sebuah dendam? Tanya dari Lee Seok-gi. Enggak. Pria ini mengatakan enggak, dia nggak punya dendam atau apapun itu. Hanya saja dia ingin mengambil sebuah teknik yang dimiliki oleh orang itu. Dan tekniknya adalah teknik lukisan. Ucap dari pria ini yang membuat Lee Seok-gi dia pun paham betul apa yang dimaksud oleh pria ini. Karena sebelumnya dia telah melihat beberapa kali kultivator iblis yang menggunakan teknik lukisan itu. Jangan-jangan yang itukah, pikir dari Lee Seok-gi. Di sini pria ini dia juga mengatakan kalau teknik itu dapat membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Dan dia berencana untuk menggunakan teknik itu untuk membuat buah klon yang membuat Lee Seok-gi dia pun tahu kalau pria ini pasti ingin membuat sebuah klon dirinya sendiri untuk dapat menghadapi Lee Sui-feng. Dengan begitu maka Lee Sui-feng akan berpikir kalau kau telah dikalahkan dan itu akan membuat dirimu sepenuhnya dapat kabur dari Lee Sui-feng. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pria ini. Dia memang memiliki niat yang seperti itu. Jadi sejatinya dia ingin kabur dari genggaman Lee Sui-feng. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun tahu kalau alasan itu memang ya
make sense. Dan jika memang pria ini ada di posisi yang seperti itu, membuat Lee Seok-gi dia pun tahu kalau pria ini dia ada di kelompok netral. Jadi seharusnya dia bukanlah orang jahat, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi di sini Lee Seok-gi dia juga tahu ketika dia berhasil menyingkirkan salah satu petinggi dari sekte Purple Moon, tentunya itu akan membuat dirinya juga akan mendapatkan hadiah dari sistem tentunya. Jadi sebenarnya ya nggak ada masalah juga ketika dia mengalahkan Kultivator Iblis itu. Jadi ya memang nggak ada ruginya juga. Namun untuk pria ini dia pun kembali bertanya kepada Lee Seok-gi ketika dia melihat Lee Seok-gi bengong. Dia pun bertanya apakah Lee Seok-gi mau melakukan kerjasama dengan dirinya. Tapi dia juga tahu kalau tentunya dia nggak akan mungkin meminta bantuan dari Lee Seok-gi tanpa sebuah hadiah, hingga membuat dirinya harus memberikan sebuah hadiah kepada Lee Seok-gi. Dan hadiah yang telah dia siapkan adalah sebuah teknik seni bela diri, di mana dia mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang merupakan teknik rahasia, teknik yang sangat amat luar biasa. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia bertanya, apa? Teknik rahasia? Memangnya apa yang lebih baik daripada teknik slow chain? Tidak ada banyak yang lebih bagus daripada slow chain, ucap dari Lee Seok-gi. Slow chain bukan slow. Waduh. Di sini pria ini mengatakan kalau teknik yang akan dia berikan adalah sebuah teknik yang disebut sebagai Pozenzi atau pemusnah formasi. Dan ini adalah sebuah teknik yang merupakan teknik yang dimiliki oleh garis keturunan dari Master Sekte Pedang. Dengarlah itu tentunya menotis bagi Lee Seok-gi karena dia tahu teknik ini sebelumnya pernah digunakan oleh murid dari Master Sekte Pedang, yaitu Qianqi. Dan ketika dia menggunakan teknik ini benar-benar sangat amat mengganggu. Ketika aku dulu masih menjadi seorang player, aku melihatnya menggunakan teknik yang sangat luar biasa seperti ini. Dan aku gak menyangka kalau ternyata teknik ini akan menjadi milikku. Ini luar biasa. Dan untuk bocah ini, bahkan aku belum setuju aja dia akan menyerahkannya. Luar biasa. Dapat banyak, mendapatkan hadiah dari sistem, mendapatkan teknik ini dan juga menyingkirkan lawan. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini seperti sekali dayung dua pulau terlewati, ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun berpura-pura kalau dia nggak membutuhkan ini semua. Iya, benda-benda itu sungguh sangat luar biasa. Tapi itu semua tidaklah penting karena menyingkirkan para kultivator iblis adalah tugas utama bagi kami para kultivator pedang. Jadi hanya kali ini saja aku akan menerima hadiahmu, ucap dari Lee Seok-gi yang so yes. Waduh. Dan untuk pria ini ya gimana? Dia pun memberikan hadiah itu kepada Lee Seok-gi. Dan untuk Lee Seok-gi tanpa malu-malu dia pun langsung mengambilnya. Dan dia juga mengatakan, baiklah, karena kau memohon bantuanku, jadi aku akan membantu dirimu. Dan sekarang kau katakan di mana dia? Di mana kultivator iblis itu? Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini pria ini dia mengatakan kalau dia nggak tahu juga. Dan dia juga mengatakan nanti jika dia mendapatkan sebuah informasi tentang di mana kultivator iblis itu, maka dia akan memberitahukan Lee Seok-gi di mana titik koordinatnya. Dan begitu juga jika saja Lee Seok-gi mendapatkan informasi, maka tolong bantu hubungi dirinya. Maka dia akan segera mendatangi Lee Seok-gi. Dan setelah dia menyampaikan semua apa yang ingin dia sampaikan, di sini dia izin pamit undur diri dan dia akan segera pergi. Dan dalam sekejap hilang. Pria itu hilang begitu saja, membuat Lee Seok-gi sadar betul kalau pria ini sungguh sangat luar biasa. Dia seperti jelangkung, datang gak diundang, pulang gak diantar. Waduh, edan, pikir dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia pun juga berniat untuk mengekstrak fragmen yang telah dia dapatkan. Tapi ketika dia mau mengekstrak ternyata membutuhkan waktu selama 48 jam. 2 hari, lama. Dan itu membuat Lee Seok-gi kesal karena ini ternyata lama banget delaynya. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun mendumel dan membuat sistem jadi kesal juga. Sistem raju, bahkan dia kini malah lebih lama delaynya lagi hingga 50%, yang membuat Lee Seok-gi kok makin lama. Tapi di sini karena sistem raju membuat Lee Seok-gi mencoba untuk dapat membujuk sistem agar maulah dia kembali bekerja seperti biasa. Yang pada akhirnya sistem pun setuju setelah dibujuk oleh Lee Seok-gi, yang membuat Lee Seok-gi sistem punya perasaan aneh, ucap dari dirinya. Tapi ya sudahlah. Di sini Lee Seok-gi dia pun juga penasaran dengan teknik apa yang telah dia dapatkan itu. Dan ketika Lee Seok-gi ingin mempelajarinya, ternyata membutuhkan 20 juta poin XP. Nggak tuh? Banyak. Namun Lee Seok-gi juga mendapatkan informasi kalau itu adalah sebuah teknik tingkat S, yang membuatnya pun sadar kalau ini sungguh sangat luar biasa karena teknik slow chain yang dia dapatkan sebelumnya dari South Regen hanya ada di tingkatan A. Dan itu tentunya membuat Lee Seok-gi penasaran dengan teknik Pozenzi miliknya ini. Dulu Lee Seok-gi juga mengatakan kalau
Yue aja ketika dia menggunakan teknik slow chain tingkat A saat dia ada di level 50 aja, edan, itu baru tingkat A. Bagaimana jika dia mendapatkan tingkat S? Dan itu membuat Lee Seogi sadar betul, Sofragan pasti juga memiliki sebuah teknik tingkat S, dan Yue ketika dia mendapatkan teknik tingkat S tentunya dia akan semakin jauh lebih kuat. Dan tentunya, jika dia mendapatkan teknik tingkat S, kayak mana aku bisa menghajarnya nanti. Dan itu membuat Lee Seogi dia memutuskan untuk mempelajari teknik ini, walaupun dia juga harus membayar sebanyak 20 juta poin XP. Dan ketika dia mempelajarinya, memberikan sebuah visual yang benar-benar luar biasa. Dan itu membuat Lee Seogi sangat-sangat luar biasa. Dan ketika dia membaca detail skill yang dia dapatkan, ini adalah sebuah skill yang dapat menggunakan teknik disebut sebagai 800 Li, yang memiliki sebuah efek dapat meningkatkan kecepatan sebanyak 50%, dan juga teknik lainnya lagi yang disebut sebagai The Monarch, yang memiliki sebuah skill di mana dapat meningkatkan kekuatan maksudnya hingga 150%, dan juga mengabaikan defense lawan hingga 50%, yang membuat Lee Seogi tahu betul kalau ini sungguh sangat luar biasa. Cepat, kuat, dan juga mengabaikan defense lawan. Dan nih ucap dari Lee Seogi. Tapi di sini Lee Seogi dia pun ternotis ketika ternyata di sini sistem memberitahukan kepada Lee Seogi kalau teknik ini merupakan salah satu dari 4 teknik yang dimiliki oleh Kaisar King, yang artinya masih ada 3 teknik rahasia yang belum diketahui oleh Lee Seogi. Dia gak menyangka kalau ternyata ini adalah salah satu teknik dari yang dimiliki oleh Kaisar King. Dan itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Panas.